Bab 11 Etiket. Pengantar bab. Segala perilaku manusia diatur sedemikian rupa guna membuat semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perilaku manusia memerlukan panduan dan aturan norma yang selalu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Adanya rambu-rambu dalam mengatur perilaku manusia adalah semata-mata untuk membuat kehidupan manusia harmonis. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan etiket guna mengatur segala perilaku yang terlihat oleh manusia lainnya. Cara menunjukkan arah, mengedipkan mata, atau menggeleng di setiap daerah mungkin akan berbeda-beda dan memiliki makna yang tidak sama. Prinsip-prinsip dalam etiket selalu tetap, tidak berubah, bersifat universal, dan tak terbatas waktu dan tempat. Terdapat 3 prinsip dalam etiket, yaitu respek, empati, dan kejujuran. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam segala kegiatan, bahkan mulai dari lahir hingga meninggal manusia selalu membutuhkan orang lain. Selain itu, manusia adalah makhluk yang hidup selalu berkelompok, saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Agar interaksi dan komunikasi dapat berjalan lancar diperlukan suatu aturan atau tata cara dalam berhubungan satu dengan lainnya. Namun pada dasarnya semua hubungan manusia memiliki prinsip yang sama, yaitu saling menghargai, menghormati, dan mengasihi. Tujuan umum. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian etiket, menjelaskan perbedaan dan persamaan etika dan etiket, menjelaskan dan mempraktikkan etiket berkomunikasi, menjelaskan dan mempraktikkan etiket pegawai baru, menjelaskan dan mempraktikkan protokol. Materi bab. Hal ini semakin berkembang dan disempurnakan yang pada akhirnya di abad 17 diambil alih oleh bangsa Inggris. Menurut Lubis, 2011, etiket adalah ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Etiket tidak berlaku bila seorang manusia hidup sendiri, misalnya hidup di sebuah pulau terpencil atau di tengah hutan. Definisi etiket yang diungkapkan oleh para pakar yaitu kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Berbeda dengan etika, pengertian etiket lebih spesifik. Etika sendiri merupakan falsafah moral yang dilandasi agama, budaya serta perilaku mana yang baik dan buruk. Dengan kata lain, etiket merupakan penjabarannya dari etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian etiket, Sartika, 2008, yang merupakan tata cara pergaulan, peraturan yang baik dalam suatu golongan masyarakat. Ningrum, Lubis, 2011, mengatakan bagi sebagian orang, mungkin etiket dianggap tidak terlalu penting. Tetapi sesungguhnya etiket sangatlah penting dalam pergaulan sehari-hari, karena etiket layak untuk diterapkan demi sopan santun dan tata krama. Memiliki etiket yang baik tentu akan membuat Anda disegani oleh orang lain. Beberapa dasar dari etiket diantaranya memberi perhatian kepada orang lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada orang lain, positive thinking serta bersikap ingin membantu. Menjaga etiket, berarti individu tersebut memiliki nilai sopan santun dan tata krama yang luar biasa. Seseorang yang memiliki etiket yang baik akan dihormati dan disegani oleh lingkungannya. B. Perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Kita sering mendengar kata etika dan etiket yang nyaris sering bergantian dan terkadang tumpang tindih diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Sebenarnya tidak salah juga, karena memang hampir sama, walaupun perlu disesuaikan dengan konteks digunakan untuk membahas apa kedua kata tersebut. 1. Persamaan etika dan etiket. Lubis, 2011, yaitu A. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. B. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur-adukan. 2. Perbedaan etika dan etiket. Lubis, 2011. Secara umum, perbedaan etika dan etiket tersebut adalah A. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. B. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain.
Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. C. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Namun etika jauh lebih absolut. Perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. D. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik, sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. C. Etiket berkomunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari sender atau komunikator ke receiver atau komunikan melalui suatu media dengan tujuan saling mempengaruhi. Namun pada kenyataannya proses komunikasi tidak berjalan semudah itu. Terdapat gangguan, noise, yang menghambat proses komunikasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk senantiasa berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, Hutagalung, 2007, yaitu 1. Melihat lawan bicara. 2. Suara harus terdengar jelas. 3. Ekspresi wajah yang menyenangkan. 4. Tata bahasa yang baik. 5. Pembicaraan yang mudah dimengerti, singkat, dan jelas. Selain itu pakar etiket UNO, 2005, menjelaskan beberapa hal terkait dengan etiket berkomunikasi. 1. Basa-basi. Budaya komunikasi bangsa Indonesia memang penuh dengan basa-basi mengingat sebagian besar bangsa Timur memiliki budaya dengan konteks tinggi atau dikenal dengan nama high context culture yang lebih menekankan komunikasi nonverbal dan basa-basi. Basi-basi bisa terjadi di mana saja baik di dunia kerja seperti di kantor atau di tempat-tempat lain seperti restoran, bandara, dan lain-lain. Hal ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang belum dikenal atau orang-orang yang belum terlalu dekat secara emosional. Isinya berupa hal-hal ringan sekedar salam perkenalan dan pembuka pembicaraan. Bayangkan dalam suatu percakapan, Anda langsung ke inti pembicaraan, tak mustahil Anda mendapat tatapan bingung dari lawan bicara Anda. Oleh karena itu basa-basi diperlukan dalam suatu percakapan sebagai pembuka untuk membuat lawan bicara Anda tune in dengan obrolan yang baru. Hal yang perlu diperhatikan dalam basa-basi adalah obrolan merupakan hal-hal umum sehari-hari misalnya tentang cuaca atau kemacetan lalu lintas. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan ketika berbasa-basi adalah berbasa-basi harus sesuai porsinya, jangan berlebihan. Anda akan terkesan cerewet, centil, bertele-tele, dan benar-benar menjadi basi. Untuk menciptakan basa-basi yang efektif, Anda sebaiknya membicarakan apa yang disenangi oleh lawan bicara Anda. Begitu Anda mengetahui arah pembicaraan, segeralah menangkap dan mengembangkannya. Jangan memotong pembicaraan kecuali untuk membenarkan pernyataan lawan bicara Anda. Berbasa-basi sebenarnya cukup dengan diawali dengan sapaan, halo atau selamat pagi, ditambah dengan senyum manis di bibir. Jangan lupa untuk memperhatikan situasi, apakah lawan bicara Anda merasa terganggu dengan kehadiran Anda. Terakhir adalah perhatikan porsi basa-basi dan jangan berlebihan. 2. Berkenalan. Berkenalan terkadang terkesan sepele, tetapi terkadang begitu susahnya ketika ingin berkenalan dengan seseorang, misalnya kenalan dengan artis, tokoh atau orang penting lainnya. Perlu Anda ingat, pertemuan pertama akan memberikan kesan atau citra pada masing-masing individu yang saling berkenalan. Kesan pertama itu bersifat melekat dan sulit untuk diubah. Oleh karena itu, mari kita bahas hal-hal apa saja yang boleh atau tidak dilakukan ketika berkenalan. Cara termudah dalam berkenalan adalah adanya orang ketiga yang memperkenalkan kedua pihak sehingga dengan perantara ini, proses saling kenal akan lebih mudah. Orang ketiga tersebut harus memperkenalkan secara lengkap agar perkenalan berjalan lancar dan tidak canggung. Tanpa kehadiran orang ketiga, salah satu pihak harus berinisiatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkenalan adalah memperkenalkan diri kepada orang lain, perhatikan ekspresi orang yang mau diajak berkenalan, kemudian membuka pembicaraan, sambil melakukan kontak mata dan ulurkan tangan seraya menyebutkan nama lengkap disertai nama panggilan. Memperkenalkan orang lain, sebutkan lebih dahulu nama orang yang paling dihormati dalam perkenalan bisnis. Ingatlah bahwa pelanggan, relasi, klien adalah orang yang paling penting dalam hubungan pekerjaan. Tahapan memperkenalkan orang lain adalah sebut nama orang yang lebih penting, senior terlebih dahulu secara lengkap,
Anda hanya menyebutkan nama masing-masing satu kali saja, dan tambahkan latar belakang pekerjaan masing-masing yang diperkenalkan. Wanita mendapat posisi dihormati setelah orang paling penting, sehingga jika Anda memperkenalkan teman yang memiliki posisi sama, wanitalah yang diperkenalkan terlebih dahulu. Mengingat nama, cara paling mudah untuk mengingat nama orang yang baru kita kenal adalah dengan mengulangi menyebut namanya, mengingat aksesoris yang digunakannya, memperhatikan busananya, memperhatikan gaya rambutnya, memperhatikan bahasa tubuhnya, dan hal lain yang unik dari orang tersebut. Kunci utama dalam perkenalan menurut Sukoco, 2008, yaitu yang lebih mudah diperkenalkan kepada yang lebih tua. Umumnya seorang pria diperkenalkan kepada wanita, wanita diperkenalkan kepada pria, jika pria itu orang penting yang perlu dihormati, misalnya, orang tua, atasan dan guru. Namun seorang wanita diperkenalkan kepada pria, bila wanita itu adalah keluarga sendiri dan jika perlu kita boleh memperkenalkan diri. Dalam budaya barat, ketika berkenalan, seorang wanita yang sedang duduk tidak wajib berdiri ketika bersalaman dan hal ini juga berlaku bagi mereka yang sudah agak tua dan sakit. Namun, budaya Timur mengharuskan kedua belah pihak berdiri saat berkenalan dan bersalaman. Hal-hal yang perlu dihindari ketika berkenalan adalah melakukan perkenalan di tempat yang ramai atau hiruk-pikuk, melontarkan pertanyaan yang terlalu pribadi, dan jika Anda berkenalan dengan lawan jenis jangan langsung menawarkan diri untuk datang ke rumahnya atau mengajaknya keluar. 3. Menyapa. Menyapa merupakan hal yang sepele dan kita lakukan setiap hari. Sepele bukan berarti tidak penting. Justru apabila kita salah dalam menyapa bisa berakibat fatal. Terdapat beberapa aturan main dalam menyapa. A. Bapak atau Ibu. Jika Anda bingung harus menyapa apa kepada seseorang, sebutan Bapak atau Ibu dianggap yang paling tepat, baik dalam situasi formal maupun informal, terhadap orang yang sudah dikenal maupun orang yang belum atau baru dikenal. Panggilan tersebut digunakan biasanya dalam situasi formal, surat menyurat, dan ditujukan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati. B. Tuan atau Nyonya. Tuan dan Nyonya digunakan untuk menuliskan nama seseorang dalam undangan atau surat-surat resmi. Sapaan Tuan atau Nyonya tidak digunakan dalam pergaulan sehari-hari. C. Mer, Mrs, atau Mes. Sapaan Mer, Mrs, atau Mes hanya digunakan dalam penulisan undangan atau surat menyurat resmi yang menggunakan bahasa Inggris. D. Saudara atau saudari. Saudara atau saudari digunakan dalam suasana formal misalnya dalam surat menyurat resmi atau penulisan undangan dengan menyertakan nama yang bersangkutan. Sapaan saudara atau saudari pantas ditujukan kepada orang yang sederajat atau seumur dan tidak diketahui status pernikahannya. E. Ba atau Mas. Percakapan dalam suasana informal, sebutan Mas atau Mbak bisa digunakan tidak hanya kepada orang yang lebih tua tetapi juga bisa digunakan kepada orang yang lebih muda sebagai bentuk penghormatan. Sebutan Mas atau Mbak juga biasa ditujukan kepada teman akrab dan kepada orang yang baru dikenal untuk lebih mendekatkan hubungan. F. Anda. Sapaan ini digunakan kepada orang yang belum atau baru kita kenal. Sebutan ini tidak lazim digunakan dengan teman karena terkesan formal. G. Langsung nama pribadi. Hal ini tidak masalah apabila lawan bicara kita lebih muda atau sebaya. Namun, dilarang keras untuk menyapa orang yang lebih tua atau orang yang jabatannya lebih tinggi dengan menyebut namanya secara langsung kecuali di negara-negara barat. 4. Memberi komentar. Etiket dalam berkomentar yang terpenting adalah dalam suasana yang memungkinkan dan komentar tersebut memang membangun bukan dengan tujuan untuk mempermalukan atau menghina orang lain. Kunci utama keberhasilan dalam member komentar adalah berhati-hatilah dalam memilih kata baik lisan maupun tulisan karena penggunaan bahasa yang kasar akan disalahpahami oleh lawan bicara Anda. Cobalah untuk belajar memberikan komentar dengan sopan, santun, dan elegan. Begitu juga ketika Anda mendapat komentar, coba untuk endapkan terlebih dahulu. Introspeksi diri, jika komentar tersebut memang benar, terimalah kekurangan dan kelemahan Anda dengan berbesar hati. 5. Menangani kemarahan. Bila Anda sedang marah, berusaha bersikap tenang memang bukan hal yang mudah. Namun ini perlu dilakukan, agar Anda dapat menjernihkan pikiran dan menyampaikan kemarahan dengan efektif. Daripada membuang energi secara sia-sia, ada baiknya Anda mengikuti langkah-langkah berikut ini. Samakan dahulu persepsi Anda dengan orang yang akan Anda marahi.
Jelaskan penyebab atau pandangan Anda atas persoalan yang membuat Anda marah. Jangan asal melontarkan kemarahan yang mungkin bisa menjadi bumerang untuk Anda. Kontrol emosi Anda, dengan cara pertahankan agar nada suara tetap rendah. Tarik napas dalam-dalam, minum air dingin, pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Endapkan emosi Anda sekitar 1 hari agar kondisi Anda kembali normal dan dapat berpikir secara objektif. Salurkan kemarahan Anda dengan berdoa, mendengar musik, menonton film, atau hal-hal yang Anda sukai. Tidak ada salahnya Anda mencoba memahami latar belakang, karakter, kebiasaan, dan sifat orang yang akan Anda marahi. Begitupun sebaliknya, ketika kita dimarahi oleh atasan, hal-hal berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghadapi kemarahan atasan kita. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Terima dahulu kemarahan tersebut. Bagaimanapun Anda wajib menghormatinya sebagai atasan. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan setiap kata yang diucapkannya. Hal ini bisa ditunjukkan melalui anggukan kepala, tatapan mata, dan ucapan meminta maaf. Jika kemarahan atasan sudah mereda, tidak perlu pada hari yang sama, barulah Anda menjelaskan duduk persoalannya dengan tutur kata yang santun. Pada intinya sebelum kemarahan atasan Anda mereda, jangan sekali-kali Anda memotong, menyela, atau menantang pembicaraannya walaupun dengan alasan untuk berdialog. 6. Memotong pembicaraan. Memperhatikan orang pimpinan kita berbicara di suatu forum dengan harismanya, pesonanya, pengetahuannya, kepintarannya, dan pengalamannya membuat kita diam terpaku. Namun lain halnya ketika kita mendengarkan orang yang kurang berkompeten di bidangnya, pastinya Anda ingin sekali mengutarakan pendapat dan membenarkan pernyataannya. Sebetulnya kita boleh saja memotong percakapan orang lain tetapi Anda harus jeli dan sangat berhati-hati saat melakukannya. Misal Anda dapat mengucapkan, mohon maaf sebentar, jadi apa rencana kita selanjutnya? Namun, Anda dilarang keras untuk memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara di depan umum dalam forum formal. Memotong pembicaraan bukanlah hal yang tabu. Syaratnya adalah Anda melakukannya dengan santun dan penuh perhitungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memotong pembicaraan adalah jangan serba mendadak dan asal potong saja. Perhatikan saat jeda, Anda dapat memotong pembicaraan ketika lawan bicara Anda sedang mengambil napas. Jangan memotong pembicaraan dengan nada bicara yang tinggi agar jangan terkesan memaksakan kehendak. Pertimbangkan apakah tindakan Anda akan merusak suasana atau tidak. Jika akan merusak suasana, jangan lakukan. Upayakan untuk saling mengisi bukan saling memotong. Sering kali Anda ingin untuk bergabung ketika ada 2 orang teman Anda yang sedang asyik berbicara. Berhati-hatilah memasuki interaksi pembicaraan mereka. Perhatikan baik-baik saat mereka berbicara, apakah mereka membicarakan hal-hal umum atau tidak. Tunggulah hingga waktu yang tepat untuk Anda masuk. Sebelum buka suara, tersenyumlah sedikit dan manggut-manggut sebagai tanda Anda ingin masuk dalam lingkaran pembicaraan tersebut. Namun jika pembicaraan mereka bersifat khusus bahkan cenderung rahasia, mundur saja. Ketika dalam suatu lingkar pembicaraan, karena asyik berbicara, sering kali kita atau lawan bicara kita melantur. Demi efisiensi waktu, sah-sah saja Anda memotong pembicaraannya tetapi dengan cara yang halus. Anda bias langsung ikut berbicara sambil perlahan-lahan membelokkan pembicaraannya ke topik utama sehingga tidak mencolok dan menyudutkannya. Teruslah berbicara sambil memberi isyarat, mungkin dengan kedipan mata. Tetapi kalau yang diberi isyarat tidak menangkapnya, Anda bias memberitahunya setelah forum selesai dengan cara yang diplomatis. Hal terberat adalah ketika Anda harus memotong pembicaraan seseorang untuk menyampaikan berita penting seperti berita sakit atau duka. Anda dapat menunggu hingga waktu yang tepat untuk menyampaikan. Namun bila mana pembicaraan terlalu intens, Anda dapat menulis berita tersebut pada secarik kertas dan menyelipkan di tangannya tanpa gerakan yang mencolok. 7. Humor. Humor dapat digunakan untuk mencairkan suasana atau menyemarakkan sekaligus mengakrabkan hubungan dengan orang lain. Menyisipkan humor segar ketika Anda berbicara bisa membuat apa yang kita sampaikan menjadi lebih hidup dan menarik. Namun, berhumor bukanlah urusan gampang. Salah humor bias mengakibatkan salah paham. Untuk menciptakan humor yang efektif sebaiknya Anda lebih peka dalam membaca situasi. Jangan sekali-kali Anda melempar humor atau lelucon saat berada di tengah-tengah orang asing atau yang baru Anda kenal. Kalau sudah terlanjur, segeralah untuk meminta maaf. Lakukanlah saat suasana yang tepat.
Janganlah membuat humor ketika Anda bertemu dengan teman-teman lama saat Anda sedang melayat. Bertenggang rasalah kepada pihak yang sedang berduka. Untuk menghindari salah paham, sebaiknya Anda menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang berada di sekeliling Anda. Jangan tiba-tiba melucu di tengah suasana serius. Anda juga perlu memperhatikan bagaimana selera humor lawan bicara Anda. Selain itu, hindari sejauh mungkin topik-topik yang sensitif untuk dijadikan lelucon seperti sifat seseorang, hubungan pribadi, penyakit, kepercayaan, atau hal-hal yang mengandung sara, dan hal-hal yang menghina fisik seseorang. Hal sulit adalah ketika Anda dihadapkan oleh humor yang tidak berkenan di hati. Sebaiknya Anda diam, tidak perlu ikut tersenyum atau tertawa, dan juga tidak perlu memasang muka masam. Bila humor masih berlanjut, Anda dapat meninggalkan pembicaraan dengan sopan tanpa bermaksud merusak suasana. 8. Bicara dengan efektif. Kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berorganisasi. Selain terdapat pesan yang ingin disampaikan, berbicara juga menyampaikan seperti apa kepribadian seseorang. Seringkali kesuksesan bahkan karir seseorang ditentukan oleh kemampuan berbicaranya. Terdapat beberapa cara agar Anda dapat berbicara secara efektif. 2005. Rangkai kata-kata dengan baik. Gunakan tutur bahasa yang pantas dan berbahasa basilah seperlunya. Kuasai topik pembicaraan dengan baik. Sesuaikan volume suara saat berbicara. Perhatikan nada suara. Nada suara yang monoton membuat lawan bicara kita menjadi bosan. Sesuaikan kecepatan dan gaya berbicara. Perhatikan dengan siapa Anda berbicara, latar belakangnya seperti apa, dalam suasana seperti apa, materinya apa, dan seterusnya. Bila Anda berbicara dengan atasan, usahakan selalu diucapkan dengan santun dan diikuti oleh sapaan Pak atau Bu. Misalnya, mohon izin Pak, untuk rapat bulanan periode ini akan diadakan tanggal berapa ya Pak? F. Perhatikan sikap duduk, berdiri, pandangan mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat-isyarat nonverbal lainnya. G. Tetap perhatikan sopan santun dan berpakaian rapi serta sesuai dengan situasi dan kondisi. H. Sebaiknya pembicaraan dua arah yang mengharapkan respon positif dari kedua belah pihak. Jangan mendominasi pembicaraan. I. Gunakanlah magic words, silahkan, terima kasih, mohon, maaf, tidak apa-apa, permisi. J. Hindari killer words, tidak bisa, tidak tahu, bukan saya, terserah, salah sendiri, cepetan dong, jangan, kan saya sudah bilang, pokoknya. 9. Berkata tidak. Budaya Timur yang bersifat high context mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak secara frontal mengutarakan hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Begitu juga mengatakan tidak secara langsung dianggap kasar dan kurang sopan dalam budaya Timur. Berbeda dengan budaya Barat yang lebih mengutamakan pikiran kita secara to the point melalui kata-kata. Dalam dunia kerja seringkali kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi mulut kita terkunci untuk mengatakannya dan menolak hal tersebut. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengatakan tidak kepada lawan bicara kita. Tolaklah dengan senyum manis dan tutur kata yang menyenangkan. Jangan katakan tidak dengan suara keras dan kasar. Anda bisa mengungkapkan alasan yang wajar dan masuk akal dengan sopan. Bila sulit mengatakan tidak secara langsung, tolak dengan cara menghindar. Diharapkan orang yang Anda tolak peka atau mengerti apa yang Anda inginkan. Saat menolak proposal atau kerjasama, Anda dapat menerimanya terlebih dahulu dan katakan Anda perlu waktu untuk memikirkannya. Anda dapat menolaknya beberapa hari setelah itu. Cobalah untuk menolak secara informal terlebih dahulu baru secara formal. Sebagai pegawai baru, sering kali Anda dihadapkan oleh situasi di mana pekerjaan masih menumpuk dan pimpinan terus-menerus menambahi pekerjaan Anda. Janganlah menolak pekerjaan yang atasan Anda berikan. Telitilah apa yang atasan Anda inginkan, penuhi apa yang ia inginkan. Masalah salah atau kurang tepat itu masalah belakangan. Sebagai pegawai baru, kesalahan adalah wajar sebagai proses belajar. Yang terpenting adalah Anda sudah berusaha memenuhi apa yang atasan Anda inginkan. 10. Mengkritik dan dikritik. Ada kalanya Anda sering memberikan masukan atau kritik kepada teman Anda yang kelakuannya membuat Anda kesal. Menyampaikan kritik tidaklah semudah apa yang kita bayangkan mengingat berbagai macam karakter manusia yang mungkin menghadapi kritik dengan cara yang berbeda-beda.
Apapun bentuknya, kritik harus bertujuan untuk memperbaiki kualitas seseorang, bukan untuk membuat seseorang merasa malu dan minder. Kritik yang baik bersifat objektif, membangun, dan sebisa mungkin memberi solusi. Terkadang kritik dapat membuat orang yang dikritik menjadi sewot, frustasi, marah, tidak percaya diri, dan minder. Oleh karena itu terdapat beberapa kiat yang harus dipahami ketika ingin menyampaikan kritik. A. Perhatikan siapa yang Anda kritik. Pendekatan terhadap atasan atau orang tua berbeda dengan teman. B. Jangan ucapkan dengan nada tinggi. Ucapkan dengan nada ramah dan biasa saja. Beri dia semangat. C. Jangan mengkritik di muka umum. Jagalah perasaan orang yang dikritik. D. Perhatikan situasi. Lontarkan kritik saat orang yang dikritik sedang senang hati, tidak sibuk, dan santai. E. Ketahui keseluruhan duduk persoalan dengan baik sehingga tepat sasaran. F. Tidak semua orang dapat menerima kritik secara sekaligus. Ketika Anda menemui orang seperti ini, berikan kritik secara satu persatu. G. Bila mengkritik sesuatu, sebutkan sisi positifnya terlebih dahulu, baru sisi negatifnya. Misalnya bajumu sangat bagus, tapi rasanya lebih cocok jika digunakan saat santai deh. 11. Memakai ponsel. Ponsel atau gadget saat ini bukanlah barang mewah, ponsel sudah menjadi barang yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap waktu kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, memberitahukan keberadaan kita, menanyakan kabar orang yang kita sayangi, dan lain-lain. Belum lagi saat ini ponsel sudah dilengkapi oleh berbagai macam fitur yang mempermudah pekerjaan sekaligus menjadi hiburan tersendiri. Hal ini membuat ponsel sebagai kebutuhan utama yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Beberapa hal yang harus dilakukan, the don'ts ketika menggunakan ponsel, dan beberapa hal yang tidak boleh digunakan, the don'ts ketika menggunakan ponsel. The don'ts. A. Terapkan sopan santun sama seperti menggunakan telepon biasa. Tidak perlu berbicara dengan nada tinggi dan volume yang keras. B. Perhatikan tempat dan waktu yang sesuai. Ketika dalam forum rapat atau ketika berdiskusi dengan atasan, usahakan nada dering ponsel dinonaktifkan. C. Gunakan seperlunya, untuk hal-hal penting saja ketika berbicara di depan umum. Tak perlu berlama-lama. D. Gunakan fasilitas chat, seperti SMS atau apabila Anda butuh berkomunikasi tanpa ingin diketahui oleh orang di sekitar Anda. E. Bila Anda berbicara dengan atasan via ponsel atau SMS atau WA, usahakan selalu diucapkan dengan santun dan diikuti oleh sapaan Pak atau Bu. Misalnya, selamat siang Pak, mohon izin menyampaikan agenda rapat kembali. Untuk rapat bulanan periode ini akan diadakan besok pagi jam 9. Terima kasih Pak. The don'ts. Mengobrol atau bergosip dengan suara keras di depan umum, apalagi bercumbu kasih dengan pasangan via ponsel. Menghidupkan ponsel saat acara formal, bila terpaksa, aktifkan nada getar atau silen. Meminjam ponsel atau menumpang menerima telepon milik orang lain kecuali untuk keadaan darurat. Menghubungi orang yang sama sekali belum kita kenal via ponselnya. Lebih baik Anda menghubungi dulu nomor telepon rumah atau kantornya. Menenteng-nenteng ponsel karena terkesan pamer. Terlalu asyik bermain ponsel hingga tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Hindari menggunakan headset atau earphone untuk mendengarkan lagu-lagu dari ponsel saat berada di kantor. 12. Sikap duduk. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat sebelum duduk. A. Perhatian kepada posisi tempat duduk yang dituju. B. Jenis pakaian yang digunakan. C. Jarak tempat duduk dan posisi berdiri. D. Tempat posisi di mana kita akan duduk. Persiapan tubuh saat duduk. A. Tentukan jarak yang tepat di mana Anda berdiri dengan kursi yang akan diduduki. B. Balikkan badan Anda, membelakangi kursi. C. Perhatikan gaun pakaian. D. Mulailah duduk dengan keadaan santai, jangan terlalu cepat dan jangan menjatuhkan badan di atas kursi. E. Bersandarlah dengan perlahan jika kursi tersebut terdapat sandaran kursi. F. Saat duduk letakkan tas Anda di samping kiri kursi Anda atau di belakang sandaran kursi. Anda juga bias meletakkan di kaki kursi. Jangan taruh tas Anda di pangkuan atau di atas meja. G. Duduk dengan sikap tegak, rentang paha tidak melebihi lebar pinggul. Jangan pernah dilakukan dalam posisi duduk.
A. Duduk dengan kaki yang selalu digoyang-goyangkan. B. Duduk dengan kaki diselonjorkan ke depan. C. Duduk sambil melepas sepatu, sandal. D. Duduk dengan kedua tangan direntangkan di tangan kursi. E. Duduk dengan wajah tidak konsentrasi. F. Duduk dengan bertumpang kaki ketika sedang berhadapan dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya. G. Duduk ketika ada orang lain yang ingin berjabat tangan. H. Duduk dengan memiringkan tubuh. 13. Cara berdiri dan berjalan. Sikap berdiri. A. Berdiri dengan berat badan bertumpu di kedua kaki. B. Posisi badan tegak. C. Bahu ditarik sehingga tidak menutup. D. Pastikan posisi kedua kaki menghadap ke depan. E. Kaki dalam keadaan lurus, tetapi jangan menekan posisi lutut ke belakang. F. Posisikan tangan Anda di samping dengan alami. G. Rasakan berat badan Anda ditopang di antara kedua kaki. Sikap berjalan. A. Kaki mengarah lurus ke depan dengan jarak antara kedua kaki hanya beberapa sentimeter. B. Lutut santai dan ditekuk sedikit. C. Pinggul dikencangkan ke depan. D. Perut ditarik ke dalam. E. Dada akan berada pada posisi yang benar jika pinggang ditarik ke atas. F. Bahu santai dan segaris dengan tulang-tulang pinggul. G. Leher sedikit ditarik ke belakang, telinga pada satu baris dengan bahu. H. Dagu sejajar dengan lantai. I. Berjalan dengan tegap, berirama, dinamis tapi santai. J. Hindari berjalan tidak dengan mengangkat telapak kaki. 14. Cara berjabat tangan. Kapan kita bersalaman? A. Secara protokol orang yang lebih penting mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan Anda menyambutnya. B. Pada saat menyambut kedatangan seseorang. C. Pada saat berkenalan. D. Pada saat memberi ucapan selamat. E. Pada saat bermaafan. F. Di awal dan akhir suatu pertemuan. Tata cara berjabat tangan yang baik. A. Berjabat tanganlah dengan siapapun dalam bisnis wanita maupun pria. B. Tatap mata orang yang Anda salami. C. Jabatan kuat tapi tidak menyakiti. D. Berlangsung selama 3-4 detik. E. Cukup genggam untuk 2 atau 3 gerakan. F. Mulai dan hentikan dengan cepat. G. Jangan pegang tangannya terus selama perkenalan. H. Bila Anda berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, dengan atasan, sebaiknya Anda mengulurkan tangan terlebih dahulu. Aturan bersalaman bagi pria. A. Jangan menunggu sampai sang wanita mengulurkan tangan. B. Selalu ulurkan seluruh tangan dalam jabatan tangan. C. Tawarkan jabat tangan yang percaya diri. D. Hindari helpless handshake. E. Berdiri pada saat berjabat tangan. F. Segeralah mengatupkan tangan apabila Anda tidak bersentuhan. G. Khusus pria, harus berdiri dari tempat duduk bila berjabat tangan dengan wanita dan pria. Aturan bersalaman bagi wanita. A. Tawarkan selalu jabatan tangan yang lengkap dan tegas, menunjukkan rasa percaya diri Anda. B. Berdirilah ketika berjabat tangan. C. Hindari helpless handshake. D. Hindari memakai cincin yang terlalu besar. 15. Etiket bicara di telepon, baik dalam menelepon maupun menerima telepon, Lubis, 2011. A. Menelepon. 1. Ucapkan salam begitu telepon diangkat di seberang sana. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Jangan sampai ketika telepon diangkat Anda langsung pada pembicaraan, seperti, saya mau membicarakan masalah utang piutang dengan. Kalau Anda melakukannya Anda bisa dicap tidak sopan. Jangan ucapkan halo. 2. Setelah mengucapkan salam, sebutkan identitas diri Anda dengan jelas lalu kemukakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang Anda tuju. Misalnya, saya Rani dari kantor pusat, bisakah saya berbicara dengan Ibu Dewi di bagian akunting? Jangan langsung menuduh, ini Ibu Dewi ya. 3. Ucapkan terima kasih jika Anda disuruh menunggu. Jangan menggerutu atau ingin buru-buru, misalnya, cepetan ya penting nih.
Jika ternyata orang yang Anda cari tidak ada di tempat, sampaikan keinginan Anda untuk meninggalkan pesan. Sebelumnya tanyakan dulu, apakah saya bisa meninggalkan pesan? Jika bisa, beritahukan pesan Anda dengan jelas. Jangan lupa sebutkan identitas diri Anda sekali lagi, seperti nama, nomor telepon, dan alamat kantor. Kemudian ucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri pembicaraan. B. Menjawab telepon. 1. Ucapkan salam begitu Anda mengangkat telepon. Jangan mengangkat telepon setelah lebih dari 3 kali deringan. Kemudian sebutkan nama instansi Anda dan nama Anda. Misalnya, selamat siang, kantor cabang BRI Denpasar, dengan Ratna, ada yang bisa saya bantu? 2. Bila si penelepon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan terlebih dulu siapa namanya sebelum Anda memberitahukan keberadaan orang yang dicarinya. Seperti, maaf dengan siapa saya bicara. 3. Bila orang yang dituju tidak ada di tempat, beritahukan dengan sopan dan tawarkan padanya untuk meninggalkan pesan. Maaf Bapak Rudi sedang tidak ada di tempat. Bapak mau meninggalkan pesan atau bagaimana Pak? Jika ia meninggalkan pesan, catat isi pesannya dengan jelas. Jangan pernah lupa mencatat nama dan nomor telepon si penelepon. 4. Pastikan si penelepon percaya bahwa Anda akan menyampaikan pesannya dengan baik. Saya akan segera sampaikan pesan Bapak, kemudian ucapkan salam ketika mengakhiri pembicaraan. Pada intinya usahakan untuk selalu sopan dalam berbicara di telepon. Ingat, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, dari nada dan cara Anda bicara di telepon, orang akan mudah membaca karakter Anda. Maka jangan lupakan etiket bertelepon. D. Etiket pegawai baru. Pada saat Anda masuk kantor pertama kalinya, mungkin perasaan nervous, grogi, gugup, takut, dan perasaan lain-lain akan menghantui Anda. Pegawai baru sering kali menjadi sorotan pegawai-pegawai yang lebih senior yang membuat perasaan Anda semakin campur aduk. Di bawah ini terdapat beberapa tips UNO, 2005, yang bisa Anda ikuti ketika Anda memasuki dunia kerja. A. Ikuti peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Ini salah satu cara klasik dan yang paling mudah untuk menyesuaikan diri. Misalnya, kalau memang rekan-rekan Anda biasa membuat kopi atau teh sebelum jam kerja dimulai, ikuti kebiasaan ini dan berupayalah untuk berbaur. B. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Hari-hari pertama bekerja bukanlah waktunya bergosip dengan alasan menjalin persahabatan, datang terlambat, atau membaca-baca majalah sambil bekerja. Ingat, kesan pertama menentukan segalanya. Bekerjalah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda, dan berusahalah menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan ke pundak Anda dengan sebaik-baiknya. Percayalah, yang mengawasi bukan hanya atasan Anda, tapi juga seluruh pegawai senior. C. Sesuaikan penampilan dengan keadaan sekitar. Mungkin dulu Anda biasa bekerja di kantor dengan busana tripis rapi. Ternyata di kantor baru, rekan-rekan Anda hanya bekerja mengenakan celana panjang dengan kemeja. Segera sesuaikan diri, jangan sampai Anda jadi pusat perhatian gara-gara aneh sendiri. D. Jalin hubungan pertemanan. Jangan tunggu dihampiri baru Anda menawarkan tali pertemanan. Andalah yang menjadi orang baru. Jadi, kebanyakan orang mengharapkan bahwa Andalah yang memulai hubungan baru. Jangan malu-malu tapi perhatikan juga sopan santun. Bersikaplah ramah dengan semua orang dan isyaratkan bahwa Anda memang ingin menjalin hubungan dengan mereka. Hanya bergaul dengan kelompok tertentu sama sekali tidak disarankan. E. Protokol. Coba perhatikan, saat ada acara-acara resmi atau acara kenegaraan biasanya para tamu akan memasuki ruangan dengan urutan dan posisi tertentu. Tentu urutan tersebut tidak asal saja ditetapkan. Ada aturan tertentu yang disebut protokol untuk menetapkannya. Kalau Anda ingin tahu, berikut penjelasan singkatnya. 1. Arti protokol. Protokol berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti lembar pertama dan kolla yang berarti melekatkan. Protokol adalah suatu rule of politeness yang berisi aturan, hukum, atau perjanjian yang telah disepakati bersama dalam hubungan diplomatik antar negara. Protokol juga merupakan etiket resmi berbagai upacara kenegaraan yang syarat tata tertib, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Protokol bisa juga disebut sebagai etiket berdiplomasi dan urusan negara. Sebuah protokol adalah sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan terutama dalam bidang diplomasi.
Dalam bidang diplomatik dan pemerintahan, protokol usaha seringkali garis pembimbing yang tak tertulis. Protokol membahas kebiasaan yang layak dan diterima umum dalam masalah negara dan diplomasi, seperti menunjukkan rasa hormat kepada kepala negara, diplomat utama dalam urutan kronologikal dalam pengadilan, dan lain-lain. Dalam hukum internasional dan hubungan internasional, sebuah protokol adalah sebuah perjanjian atau persetujuan internasional yang menambah perjanjian atau persetujuan internasional. Protokoler adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh protokol menurut aturan yang baku atau kelaziman. 2. Sejarah protokol. Sejarah protokol tak bisa lepas dari sejarah seni diplomatik yang berkembang sejak zaman Romawi. Sejarah perkembangan diplomasi baru menanjak pesat sejak tahun 1815, karena sejak itu peraturan-peraturan baru yang mengatur klasifikasi petugas-petugas diplomatik disahkan dalam Konvensi Wina. Jadi, sejak saat itu juga perkembangan protokol terus melesat. 3. Aspek penting dalam protokol. Aspek yang penting adalah masalah tata upacara, tata penghormatan, tata pengaturan tempat atau prisans, bahasa Prancis. Di sini diatur siapa yang berhak mendapatkan prioritas dalam urutan pengaturan tempat. Kemudian, hal ini dikenal dengan istilah tata urutan atau tata tempat yang merupakan ketentuan tertulis tentang penentuan urutan dan teknik pelaksanaannya dalam berbagai upacara atau pertemuan resmi. Oleh karena itu, menjawab RSVP dalam undangan-undangan resmi atau jamuan makan duduk adalah hal yang teramat sangat penting. 4. Siapa saja yang menjadi prioritas? Mereka yang memiliki jabatan dan pangkat tertentu (VIP), Very Important Person, dan juga memiliki derajat tertentu (VIC), Very Important Citizen, biasanya mendapatkan hak untuk didahulukan dalam urutan. Umumnya kedudukan itu diperoleh dari pemilikan tanda jasa dan jabatan. 5. Praktek protokol. A. Cara mengatur tempat duduk tamu, pejabat VIP. 1. Menetapkan jumlah tamu, pejabat VIP. 2. Menentukan ranking tamu, VIP dari yang tertinggi sampai terendah dan memberi nomor urut, 1, 2,3, dan seterusnya. 3. Menetapkan tempat duduk sesuai rumus atoran yang berlaku, yaitu orang paling utama mempunyai urutan, nomor pertama. B. Tata urutan kedatangan dan kepergian. Pedoman umum yang berlaku dan perlu diingat adalah dalam peristiwa resmi, orang yang paling utama beserta rombongan selalu datang paling akhir, dan apabila akan meninggalkan ruangan paling dahulu. Oleh karena itu perlu disediakan ruang transit atau ruang tunggu sebelum acara siap dimulai. C. Tata urutan memberikan sambutan. Urutan dalam memberikan sambutan dalam acara resmi adalah dimulai dari yang terendah tingkat kedudukan, jabatannya, dan yang terakhir yang tertinggi paling utama. D. Jajar kehormatan. 1. Orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. 2. Apabila orang yang paling dihormati adalah yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari sebelah kiri. 3. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk penerimaan, yaitu orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan, menyambut pertama kali, dan seterusnya sesuai dengan urutannya. 4. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk pelepasan, yaitu orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan, melepas paling akhir. Latihan. Jelaskan perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Berikan contoh konkretnya. Jelaskan bagaimana cara melakukan komunikasi menggunakan telepon, baik sebagai penelepon maupun penerima telepon. Bagaimana caranya memotong pembicaraan orang lain, jelaskan. Mengapa protokol sangat penting dalam acara resmi kenegaraan? Jelaskan pendapat Anda. Rangkuman. Berbeda dengan etika, pengertian etiket lebih spesifik. Etika sendiri merupakan falsafah moral yang dilandasi agama, budaya serta perilaku mana yang baik dan buruk. Sementara, etiket merupakan penjabarannya berdasarkan etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian etiket yang merupakan tata cara pergaulan, peraturan yang baik dalam suatu golongan masyarakat. Etiket juga bisa diartikan sebagai rambu-rambu yang membantu mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Hal utama yang juga menjadi dasar dari etiket adalah adat istiadat atau tradisi dari daerah dan negara tertentu. Terdapat perbedaan etika dan etiket,
di mana etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia sedangkan etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Namun etika jauh lebih absolut, perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis.